Clovis. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Proof of Love. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang hobi dugem dan mabuk-mabukan, mentang-mentang kakeknya adalah orang kaya pemilik perusahaan besar. Lalu pada suatu ketika, kakek wanita ini tiba-tiba aja meninggal dunia, yang membuatnya sangat kesepian karena kedua orang tuanya juga udah meninggal waktu dia masih kecil. Ternyata sang kakek telah menulis surat wasiat, di mana wanita ini boleh mewarisi semua kekayaan keluarga mereka jika udah menikah dengan seorang pria yang dia cintai. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari wanita cantik bernama Alicia dan sahabatnya bernama Mariana yang lagi dugem di sebuah tempat. Namun Alicia tiba-tiba melihat anak buah kakeknya yang bernama Sikera yang membuatnya merasa panik sehingga dia langsung berkumpul di kerumunan dan pergi dari tempat itu. Ketika sampai di rumah, Alicia akhirnya kepergok oleh kakeknya yang bernama Narciso, yang ternyata udah mendapat laporan dari Sikera kalau Alicia pergi ke tempat dugem. Tentu aja Narciso merasa sedikit kecewa kepada Alicia, karena cucunya ini adalah wanita yang gak bisa diatur, yang sering banget pulang pagi dan mabuk-mabukan bersama Mariana. Sebagai ahli waris tunggal di keluarga, Narciso sangat berharap kalau Alicia mau bekerja atau mencari pacar agar dia bisa bertanggung jawab. Ceritanya, Narciso ini adalah pemilik perusahaan kosmetik bernama LEL, jadi dia meminta Alicia untuk magang di perusahaannya, tapi Alicia langsung menolak perintah sang kakek. Semenjak orang tua Alicia meninggal, Alicia adalah anggota keluarga satu-satunya dari Narciso. Oleh karena itulah dia sangat menyayangi cucunya. Kebetulan hari itu sedang hujan deras, dan karena Alicia sangat takut dengan suara petir, dia akhirnya meminta sang kakek untuk menjaganya selagi tidur. Setelah Alicia terbangun, dia kemudian datang menemui sang kakek yang sedang memperbaiki motor bersama karyawan perusahaan bernama Max. Namun Alicia merasa kesal kepada Narciso, karena Narciso malah sibuk bersama orang lain, dan akibat bangun kesiangan, Alicia juga melewatkan makan siang bersama kakeknya. Di waktu yang bersamaan, Narciso tiba-tiba aja mengalami nyeri di dadanya, yang tentunya membuat Alicia merasa panik akan kondisi kakeknya. Namun Narciso akhirnya diceritakan meninggal dunia, yang membuat Alicia merasa sangat bersedih, dan teringat tentang masa lalu, yaitu hari pemakaman kedua orang tuanya. Beberapa hari setelah pemakaman Narciso, pengacaranya yang bernama Clovis kemudian mengadakan pertemuan untuk membacakan surat wasiat. Dalam surat itu, Narciso mengangkat anak buahnya bernama Hector untuk menjadi direktur, serta memberikan warisan kepada Max, yaitu berupa sebuah buku dan motor kesayangannya. Sebagai ahli waris satu-satunya, Alicia akan mendapatkan semua harta beserta perusahaan, dengan syarat dia harus berpacaran selama 1 tahun dan menikah dengan pasangannya. Sebenarnya Alicia masih berhak untuk tinggal di rumah ini, namun hubungan cintanya akan diawasi oleh Clovis karena takutnya Alicia akan melakukan tipu-tipu demi mendapatkan warisannya. Mendengar wasiat tersebut, Alicia jadi merasa kesal karena menurutnya pernikahan bukanlah bukti dari kedewasaan seseorang. Selain itu, Alicia juga merasa sangat marah kepada Clovis yang seenaknya mengatur barang-barang di rumah ini, mentang-mentang dia adalah pengacara yang paling dipercaya oleh kakeknya. Karena nggak mau mengikuti aturan Clovis, Alicia lalu memutuskan untuk tinggal di apartemen Mariana
dan di sana dia bercerita tentang surat wasiat yang ditulis oleh kakeknya. Alicia pun akhirnya mulai berpikir untuk mencari pacar, namun Mariana menyarankannya agar membunuh Clovis karena hal itu lebih mudah bagi Alicia daripada menemukan cinta. Sebelum mencari pacar, Alicia lebih dulu berpikir untuk mencari pekerjaan karena dia nggak dapat uang saku jika nggak mau mengikuti aturan Clovis. Sebenarnya Alicia ini adalah lulusan dari sejarah seni, namun Mariana yakin kalau Alicia nggak bisa bekerja dengan baik karena dia nggak pernah bekerja sehari pun untuk mencari uang. Setelah menunggu berhari-hari, Alicia belum juga mendapat panggilan dari perusahaan manapun karena di surat lamarannya dia berbohong tentang pengalaman kerja. Mariana pun akhirnya menyuruh Alicia untuk bekerja di perusahaan kakeknya, di mana Alicia akhirnya menuruti saran itu dan bertemu dengan Hector yang dengan senang hati mau menerimanya. Setelah keluar dari kantor Hector, Alicia tiba-tiba aja bertabrakan dengan Max yang akhirnya mengetahui kalau dia akan bekerja di perusahaan ini. Keesokan harinya, Alicia bertemu dengan ketua tim pemasaran bernama Vanessa yang mengetahui kalau Alicia nggak pernah bekerja semasa hidupnya dan punya kebiasaan buruk yaitu datang terlambat. Karena para karyawan sangat menghormati Narciso, Vanessa tetap akan membimbing Alicia dan dia nggak akan memberikan perlakuan khusus walaupun Alicia adalah ahli waris perusahaan ini. Vanessa pun lalu meminta Alicia untuk mencetak beberapa dokumen, dan seperti apa yang dikatakan oleh Mariana, Alicia sama sekali nggak punya pengalaman kerja. Beberapa saat kemudian, Alicia lalu menelpon Mariana yang langsung ketawa karena temennya nggak bisa menggunakan mesin printer. Namun Mariana tiba-tiba memikirkan sebuah ide di mana dia menyarankan Alicia untuk menyewa pacar palsu dan pembicaraan mereka itu nggak sengaja didengar oleh Max. Mengetahui rencana tersebut, Max selalu ingin menawarkan diri untuk menjadi pacar palsu dengan alasan dia butuh uang jika Alicia berhasil mendapatkan warisannya. Awalnya Alicia menolak tawaran itu, tapi Max akhirnya mengancam akan mengadukan rencananya kepada Clovis, sehingga Alicia terpaksa bekerja sama dengan Max. Eu vou contar da sua fraude pro Clovis. Isso não é assim. Não mesmo, mas eu também tô precisando de dinheiro. Keesokan harinya, Max dan Alicia kemudian bertemu di sebuah tempat untuk membicarakan beberapa aturan dalam menjadi pacar palsu. Sebenarnya, Max nggak mau kalau hubungan mereka terlalu mesra, namun Alicia ingin mencium dan memeluk Max di depan umum, agar Clovis dan orang-orang merasa yakin kalau mereka berdua saling mencintai. Sesuai pembicaraan mereka kemarin, Alicia akhirnya pindah ke apartemen Max, dan di sana Max langsung menyuruh Alicia agar menempati kamar tidurnya. Ternyata Max juga mengetahui kalau Alicia adalah wanita yang berantakan, jadi dia udah bisa menebak kalau apartemennya akan semrawut karena Alicia menaruh pakaiannya sembarangan. Di hari berikutnya, Vanessa merasa marah kepada Alicia karena Alicia datang terlambat dan mengganggu pertemuan mereka. Vanessa pun kemudian meminta Alicia untuk mencari dokumen di kantor Max, di mana Max juga merasa kecewa kepada sikap Alicia yang tampak nggak menghargai pekerjaan atau menghormati perusahaan kakeknya. Você devia ter mais respeito. Na verdade, Alicia, eu tô precisando que você imprima. Ketika Alicia sedang mencetak dokumen, dia tiba-tiba melihat Clovis datang ke perusahaan, sehingga Alicia langsung mencium Max untuk memperlihatkan hubungan mereka. Ternyata Clovis ingin mengundang Alicia ke rumah keluarganya, karena beberapa minggu lagi dia akan mengadakan jamuan makan malam untuk menghormati almarhum Narciso. A gente foi conversando e... Tecnicamente ainda não é sua. Lalu pada suatu ketika,
Alicia merasa tertarik dengan gambar-gambar di kantor Vanessa yang akan dia gunakan untuk promosi selanjutnya. Ternyata Max mengetahui kalau Alicia tertarik dengan gambar-gambar tersebut, sehingga dia memberikan beberapa saran kepada Alicia agar Vanessa mau menerimanya sebagai anggota tim. Karena sering telat datang ke kantor, Alicia lalu berpura-pura kalau dia sedang dimarahi oleh Vanessa dengan harapan Max mau meminjamkan mobilnya atau menawarkan tumpangan. Awalnya Max terlihat cuek karena Alicia selalu bangun kesiangan, namun karena dia merasa kasihan, Max akhirnya mengingatkan kalau mereka akan berangkat jam 8 pagi. Keesokan paginya, Max dan Alicia akhirnya berangkat ke kantor bersama, di mana Alicia kembali memperlihatkan kemesraan mereka di depan umum. Namun Alicia lagi-lagi melihat keberadaan Clovis yang ingin mencari tahu tentang kebenaran hubungannya dengan Max, tapi untungnya Vanessa nggak mau ikut campur dalam masalah ini. Alicia yang tertarik sama proyek Vanessa, lalu memohon agar Vanessa mau menerimanya sebagai anggota tim dan berjanji kalau hubungannya dengan Max nggak akan mengganggu kinerjanya. Vanessa pun akhirnya mau memberikan Alicia kesempatan, sehingga Alicia mulai mengikuti pertemuan dengan anggota lain untuk mengerjakan promosi yang akan mereka garap. Sepulangnya dari bekerja, Max mendapat telepon dari bagian informasi yang memberitahu kalau pria bernama Clovis ingin berkunjung ke apartemennya. Kabar itu tentunya membuat Alicia merasa panik, sehingga mereka berdua langsung membereskan barang-barang Alicia agar Clovis nggak mengetahui kalau Alicia tidur di ruang tamu. Ketika si Kera dan Clovis masuk ke apartemen, Clovis langsung mengecek kebenaran hubungan mereka, dan dia nggak sengaja menemukan bra Alicia yang tergeletak sembarangan. Alicia pun lalu beralasan kalau mereka pernah bercinta di luar kamar, di mana ucapan itu membuat suasana menjadi canggung, sehingga Clovis akhirnya pergi meninggalkan mereka. Keesokan paginya, Alicia iseng melihat barang-barang milik Max yang berisi foto-fotonya dulu beserta foto keluarganya. Selain itu, Alicia juga melihat video Max bersama adiknya, di mana Max yang baru aja pulang dari jogging, langsung merasa kesal kepada Alicia yang udah melihat barang-barang pribadinya. Ketika Alicia mampir ke apartemen Mariana, Mariana lalu melihat kalau Alicia sedang mengirim pesan kepada Max, dan dari ekspresi wajahnya, Mariana bisa mengetahui kalau Alicia menyukai Max. Awalnya, Alicia mencoba membantah tuduhan itu, namun dia akhirnya mengakui kalau Max adalah pria yang manis, dan mungkin tanpa sadar Alicia mulai jatuh hati kepadanya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Max dan Alicia akhirnya mengikuti jamuan makan malam yang diadakan oleh Clovis. Namun di acara itu Max merasa sangat gugup karena Clovis juga mengundang teman-teman Narciso dan beberapa petinggi perusahaan yang udah bekerja selama puluhan tahun. Dalam acara tersebut, Max dan Alicia lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Raquel yang merasa penasaran tentang bagaimana mereka berdua bisa berpacaran. Kebetulan Clovis juga datang menghampiri mereka, sehingga Max dan Alicia akhirnya terpaksa mengarang cerita kalau mereka saling jatuh hati ketika lagi jogging di dekat rumah ini. Begitu kembali ke apartemen, Max kemudian bercerita kalau dia mendapat telepon dari ibunya yang menyuruhnya pulang ke rumah saat akhir pekan. Ternyata Max ingin mengajak Alicia untuk bertemu dengan keluarganya, di mana Alicia setuju dengan ajakan tersebut, dengan syarat Max harus mengajarinya mengendarai sepeda motor. Então a gente vai de moto. Moto não tem feriado na casa da família de Max.
Ketika Alicia sedang berada di kantor, Clovis tiba-tiba datang untuk mengajaknya berbicara, di mana Clovis mengatakan kalau dia bisa mencium sandiwara antara Max dan Alicia. Clovis pun lalu memancing Alicia dengan mengembalikan rumah keluarganya dan akan memberikan waktu selama 1 minggu dengan harapan Alicia mau mengakui sandiwara mereka. Beberapa hari kemudian, Max akhirnya mengajak Alicia pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Max yang bernama Fabio dan Natalie. Di rumah itu, Alicia juga berkenalan dengan adik Max bernama Marcus yang mengalami cedera parah di kakinya sehingga dia harus menjalani kehidupannya di atas kursi roda. Ketika mereka lagi ngumpul sambil bermain kartu, Alicia lalu membahas tentang perjanjiannya dengan Max dan meminta Max agar mengajarinya mengendarai sepeda motor. Ternyata keluarga Max tampak terkejut mendengar hal itu, tapi karena Max sudah terlanjur berjanji kepada Alicia, Marcus akhirnya meminta kakaknya agar menepati janjinya. Setelah Max membawa motornya keluar rumah, dia kemudian mulai mencari-cari alasan agar batal mengajarkan Alicia. Namun Alicia bisa merasakan kalau Max sedang menutupi sesuatu, dan dia akhirnya mengetahui kalau dulu Max pernah mengajarkan Marcus sampai adiknya mengalami kecelakaan. Karena merasa trauma dengan kejadian itu, Alicia lalu bercerita tentang kecelakaan yang dialami oleh orang tuanya waktu mereka menjemput Alicia di rumah temannya dalam kondisi hujan lebat. Alicia pun akhirnya mengatakan kalau dia sangat menyesal telah menelpon orang tuanya, karena andai aja mereka tidak menjemputnya, maka kedua orang tuanya pasti masih hidup. Setelah mengurung diri selama berbulan-bulan, Alicia akhirnya sadar kalau dia hanyalah manusia biasa yang gak bisa mengetahui kejadian buruk. Dari cerita itulah, Alicia meminta Max agar tidak menyalahkan diri, karena mau bagaimanapun juga, dia nggak bisa mengendalikan kecelakaan yang menimpa adiknya sampai lumpuh. Setelah mendengar ceramah dari Alicia, Max selalu mengajaknya ke sebuah tempat yang merupakan tempat persembunyiannya di waktu ingin menyendiri. Di sana, Alicia akhirnya meminta maaf kalau dia terlalu memaksa Max, namun tanpa disangka cerita dan nasihat dari Alicia bisa membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Begitu kembali ke rumah, Alicia kemudian mendengar cerita dari Marcus kalau dia ingin menjalani suatu pengobatan agar bisa berjalan lagi. Selain itu, Marcus juga mengatakan kalau biayanya sangat mahal. Dan dari cerita itu Alicia akhirnya mengetahui kalau Max butuh uang untuk biaya pengobatan adiknya. Walaupun Max berteman dengan Narciso, selama ini dia ternyata nggak pernah bercerita apapun tentang masalahnya karena Max nggak mau mencari bantuan dengan menjual cerita sedih. Awalnya Alicia mengira kalau Max butuh uang demi kepentingan pribadi, tapi Alicia akhirnya sadar kalau Max adalah pria jujur yang membuatnya semakin menyukai sosok Max. Keesokan paginya, Alicia tiba-tiba mengatakan kalau dia ingin segera pergi untuk membantu pekerjaan Vanessa dan meninggalkan Max sendirian. Namun di kantor Alicia mendapat telepon dari Mariana, dan karena ponselnya nggak sengaja terhubung dengan speaker, Vanessa akhirnya mendengar kalau hubungan Max dan Alicia adalah sandiwara. Beberapa waktu kemudian, Hector lalu mengadakan pertemuan dengan tim kreatif dari perusahaan, di mana dia merasa bangga atas proyek pemasaran yang telah mereka kerjakan. Pada saat itulah, Vanessa mendapat kesempatan berbicara dengan Hector tentang hubungan palsu antara Max dan Alicia yang sengaja mereka lakukan demi mendapatkan warisan. Setelah mendengar penjelasan dari Vanessa,
Hector kemudian langsung memanggil Max dan memberitahu kalau Max dipecat akibat bersandiwara. Di sisi lain, Clovis juga memanggil Alicia untuk membahas masalah ini, namun Alicia malah marah-marah kepada Max karena Max mengakui sandiwara mereka kepada Hector. Walaupun ada orang lain yang mengetahui rahasia mereka, Alicia berharap kalau Max tetap berbohong kepada Hector karena hal ini menyangkut rumah dan warisan dari kakeknya. Alicia yang kesal pun lalu mengatakan kalau kemesraan mereka adalah sebuah kesalahan, walaupun pada saat itu Max mengaku kalau dia udah jatuh cinta kepada Alicia. Eu me apaixonei por você, Alicia. Para recuperar minha herança. Gara-gara pertengkaran tersebut, Alicia akhirnya kembali ke apartemen Mariana, sedangkan Max kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata Mariana bisa mengetahui kalau Alicia sebenarnya juga jatuh cinta kepada Max, namun Alicia nggak mau mengakui perasaannya dan tetap ngotot kalau hal ini hanyalah sandiwara. Que fez sentido na cabecinha antiga dele. O mundo que se aproxima de mim. Ketika Alicia berada di kantor, Vanessa akhirnya mengatakan kalau dialah orang yang mengadu kepada Hector karena mengira kalau Max ingin memanfaatkan warisan Alicia. Alicia pun tentunya merasa marah mendengar hal tersebut, sehingga Vanessa akhirnya meminta maaf kalau dia udah ikut campur karena tujuannya adalah untuk melindungi Alicia. Me desculpa. Ainda mais sendo seu avô. Alicia yang bingung harus berbuat apa, kemudian berkunjung ke makam kakeknya dan bercerita tentang sandiwara yang telah ia lakukan bersama Max. Kebetulan Alicia punya ide untuk mengatasi permasalahan ini, jadi dia segera menemui Hector dan Clovis untuk memberitahu semua orang kalau Max nggak pernah memanfaatkan warisannya. Vocês não podem demitir o Max. Karena Clovis nggak percaya, Alicia akhirnya memutuskan untuk melepaskan warisannya dan mengatakan kalau sebenarnya Max butuh uang untuk biaya pengobatan adiknya. Selain itu, Alicia juga menolak wasiat dari kakeknya, di mana menurutnya keinginan sang kakek itu tidak adil karena dia nggak perlu menikah untuk menjadi cucu yang bertanggung jawab. Amigo do meu avô. Você sabe que ele não era perfeito. Cuida bem da casa. Setelah persoalan di kantor udah beres, Alicia kemudian segera menemui Max untuk meminta maaf atas pertengkaran mereka tempo hari. Di sana, Alicia memberitahu kalau dia udah melepas warisannya dan akhirnya mengaku kalau dia jatuh cinta kepada Max karena Alicia ingin memulai hubungan mereka dari awal. Mas quando eu tô com você, beberapa waktu kemudian, Clovis akhirnya mengembalikan rumah Narciso kepada Alicia, dan di sana kebetulan sedang diadakan pesta sambil merayakan keberhasilan Vanessa. Selain itu, Max juga kembali bekerja di perusahaan, dan berhubung Alicia udah mendapatkan semua warisannya, dia dan Max akhirnya menjalani kehidupan yang bahagia. Tem brincado muito por essa mansão. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Proof of Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.